Alright guys, welcome back ke satu seri baru lagi, Road to Full Stack. Sorry banget gue jarang update ya seri ini. Tapi sesuai dengan judul video, kita akan belajar tentang condition. Sorry ya, itu ribut banget di luar. Eh, tapi sebelum mulai, gue mau minta pendapat juga. Kali ini gue akan codingnya tuh off cam gitu. Jadi gue nggak pakai facecam. Aku minta pendapat apakah lebih efektif atau enggak buat kalian. Karena gue ngerasa ada plus minusnya kan. Kalau misalkan gue off cam, ya nggak terlalu ngalangin gitu kan, nggak distracting, bisa fokus ke code-nya aja. Tapi kalau gue on cam, lu bisa ngeliat gue body language juga ketika menjelaskan sesuatu. Semoga bisa ya lebih clear aja sih. Tapi anyway ya tetap gue akan minta pendapat kalian mendingan kayak gimana. Oke? Daripada kebanyakan kita bacot, mendingan kita langsung masuk ke materinya aja. Let's go. Oke, sebuah condition, teman-teman, itu adalah sesuatu yang akan mengatur flow dari program kita. Oke, dia akan menentukan bagian codingan mana yang nanti akan dijalankan jika kita bertemu suatu situasi tertentu. Oke, contohnya di sini gue ada contoh. Misalkan kita punya aplikasi bikin KTP gitu kan. Oke, bikin iKTP. Oke, misalkan startnya awalnya itu kita harus input umur dulu kan. Oke, karena kan untuk punya KTP lo harus 17 tahun minimum. Nah, ketika kita input umur, program kita itu akan ngecek kita itu udah 17 tahun atau belum. Oke, umur yang diinput itu udah memenuhi syarat atau belum. Nah, kalau misalkan kita udah 17 tahun, misalkan umur kita 18 gitu. Oke, kita akan disalurkan ke bagian program bikin KTP. Oke, jadi udah 17 tahun, ya, maka kita bikin KTP. Tapi kalau misalkan belum 17 tahun, misalkan kita inputnya 15 gitu, kita akan disalurkan ke no, atau ke kondisi no, yang berujung ke bagian mohon bersabar. Jadi kita disuruh nunggu, belum boleh bikin KTP. Nah, condition itu yang ini nih guys. Oke, kita ditanyain gitu, apakah kita udah memenuhi sebuah situasi atau sebuah syarat, oke, sebuah kondisi. Dalam case ini, kondisinya adalah input kita harus lebih besar sama dengan 17. Nah, kalau misalnya kita memenuhi syaratnya, apa yang terjadi? Kalau tidak memenuhi syaratnya, apa yang akan terjadi? Oke, kira-kira condition tuh basicnya seperti itu. Nah, implementasinya dalam JavaScript itu seperti apa? Sekarang kita langsung buka VS Code aja. Oke, bentuk sebuah condition di dalam JavaScript itu simple banget guys. Kita cuma ngetik if aja kayak gini. If itu bahasa Inggris dari jika ya. Kita kasih kurung, kurung ini. Terus kasih kurung kurawal, oke? Nah, di dalam kurung ini kita harus kasih sebuah boolean, oke? Boleh true, boleh false. Oke, kita kasih true dulu. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita kasih codingan kita yang mau tereksekusi. Misalkan console log, misalkan syarat terpenuhi. Kayak gini. Oke, nah codingan yang di dalam sini hanya akan tereksekusi jika condition kita, berarti yang ada dalam kurung ini ya, menghasilkan boolean true. Contohnya, ini coba gue jalanin ya filenya ya. Not if gitu. By the way, ini file baru ya guys. Ini gue bikin folder baru juga karena kita udah masuk ke sesi baru. Anyway, gue jalanin not if, maka muncul syarat terpenuhi. Kenapa? Karena condition di sini menghasilkan boolean true. Oke. Kalau gue kasih false di sini, terus gue jalanin lagi ya, lihat nggak akan ada yang muncul. Oke. Kenapa? Karena kondisi di sini menghasilkan boolean false, sehingga codingan yang di dalam kurung kurawal ini tidak akan terexecute. Oke, kita balikin ke true, kita execute lagi, baru dia muncul lagi. Nah, mungkin sekarang lu bertanya, loh, kalau misalnya kita kasih boolean true or false langsung di sini, ya kita otomatis udah tahu dong output programnya tuh bakal fix karena kita taruh booleannya fix juga di sini. Nah, biasanya guys, yang kita taruh sebagai kondisi ini bukan booleannya langsung, oke, tetapi sebuah proses yang akan menghasilkan boolean. Contohnya, kalau mungkin lu masih ingat di pelajaran sebelumnya itu kita belajar tentang operator. Ada comparison operator ya. Oke, kalau lo ingat, comparison operator itu akan menghasilkan sebuah boolean. Oke, jadi contohnya, X tidak sama dengan Y. Nah, ini kan akan menghasilkan sebuah boolean, true or false. Atau misalkan, X lebih besar dari Y. Oke, 3 lebih besar dari 5. 3 lebih kecil dari 5. 3 sama dengan 5. Nah, ketika kita menggunakan comparison operator, itu pastinya kita akan mendapatkan hasil boolean. Oke, dan kita bisa menggunakan itu di dalam conditionnya si if. Contoh, misalkan ya,
gue bikin const X sama dengan 3 seperti biasa nih. Terus const Y sama dengan 5, ya kan? If Y itu lebih besar dari 5. Dari X maksudnya. Oke, ini akan menghasilkan true atau false. Coba tebak. Oke, Y 5, X 3. Y lebih besar dari 5 akan menghasilkan true. Oke. Otomatis syarat terpenuhi muncul. Kenapa? Karena kondisinya true. Kalau misalkan kondisinya kita balik, Y lebih kecil dari 5. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Jawabannya tentunya false. Oke. Sehingga di sini boolean yang akan boolean yang akan dihasilkan adalah boolean false. Kalau kita jalanin, nggak akan muncul si konsolognya. Kayak gitu. Nah, dalam case yang tadi, misalkan tentang bikin KTP, coba ya. Kita bikin age gitu, misalkan umur. Misalkan kita kasih 17. Lalu kondisinya adalah umur itu untuk bikin KTP harus lebih besar sama dengan 17. Kayak gini. Kalau misalkan udah lebih besar sama dengan 17, kita konsolog boleh bikin KTP misalkan kayak gini. Oke. Sekarang kita jalanin. Ini gue clear dulu. Oke, coba kita jalanin ya. Note if. Set. Muncul boleh bikin KTP. Kenapa? Karena age, yaitu 17, lebih besar sama dengan 17. Oke, dia memenuhi syaratnya. Menghasilkan boolean true di sini. Sehingga code block kita di sini itu bisa dieksekut. Tapi kalau misalkan gue ganti age-nya 10 misalkan. Oke, apakah 10 lebih besar sama dengan dari 17? Jawabannya pasti enggak. Which means di sini kita hasilnya adalah boolean false. Nah, kalau false bakal jalan atau enggak? Ya pastinya enggak. Gitu. Makanya ini kalau kita jalanin programnya, lihat dia nggak muncul apa-apa. Oke, kira-kira condition tuh basicnya seperti itu. Nah, sekarang kita move on ke berikutnya. Yaitu, tadi case-nya inget nggak? Kalau kita belum boleh bikin KTP, oke, kita harus kasih warning dulu. Umur Anda belum cukup gitu misalkan. Nah, bisa aja kita tulis kayak gini. Console.log, umur Anda belum, gini deh. Anda belum cukup umur. Ini lebih proper kayaknya. Nah, coba ya. Kita jalanin ya. Note if. Saat muncul. Anda belum cukup umur. Oke. Boleh bikin KTP-nya, nggak muncul. Yang muncul adalah Anda belum cukup umur. Dan ini sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Kenapa? Karena kita input age-nya itu masih 10 tahun. Yang artinya kita belum boleh bikin KTP karena belum cukup umurnya. Tapi, kalau misalkan kita kasih 20 deh. Ya agak telat ya bikin KTP 20 tahun ya. Gue sih waktu itu, ya gue juga telat ya 19 tahun. Anyway, 20 itu lebih besar daripada 17. True atau false? Pastinya true. Oke. Jadi ketika true, otomatis boleh bikin KTP ini akan diexecute. Kita jalanin, muncul boleh bikin KTP kayak gini. Problemnya adalah yang bawahnya juga muncul, Anda belum cukup umur. Kayak gitu. Nah, kita harus bikin suatu mekanisme. Jadi kalau ini tereksekusi, ini nggak boleh tereksekusi. Kalau ini tereksekusi, ini nggak boleh tereksekusi. Caranya gimana? Caranya kita pakai pasangannya si if. Kasian ya. If udah ada pasangan, lu belum ada. Nggak ada yang bercanda. Oke, pasangannya si if, namanya else. Cara nulisnya, itu kita tinggal ketik else setelah if-nya ya. Kita ketik else, terus kita kasih kurung kerawal. Beda sama if, di mana if itu nyimpen sebuah kondisi, kalau else itu nggak ada kurung kayak gini ya. Oke. Langsung kurung kerawal. Nah, ini lo masukin ke dalam bloknya si else. Oke. By the way, else ini kita nggak bisa gunakan kalau nggak ada if ya. Oke. If bisa digunakan sendiri, tapi else itu harus digunakan bersama dengan if. Itu penting banget. Sekarang gue clear dulu, terus gue jalanin ya. Set, muncul. Boleh bikin KTP, tapi si Anda belum cukup umur, kali ini nggak muncul. Oke, tapi kalau gue kasih ke 10 tahun lagi, gue jalanin lagi. Sekarang yang muncul hanya Anda belum cukup umur, boleh bikin KTP-nya nggak muncul. Kenapa begitu? Jadi gini, else ini lo bisa katakan kayak rencana cadangan gitu, backup plan. Oke, ketika if-nya itu false atau tidak dieksekusi, maka yang dieksekusi adalah else.
kayak gitu. Tapi kalau if-nya tereksekusi, maka else-nya itu tidak akan tereksekusi, kayak gitu. Jadi else ini adalah rencana cadangan, oke? Backup plan, atau bahkan last resort-nya lah gitu. Rencana paling terakhirnya dia tuh ini, kalau misalkan kondisinya itu tidak terpenuhi. Jadi gini caranya kita bikin sebuah flow program gitu ya guys. Kalau misalkan kita kasih kondisinya tapi nggak sesuai, ya kita ada backup plan-nya gitu. Nah, sekali lagi gue mau clarify bahwa if itu bisa berdiri sendiri, tetapi else itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi lu nggak boleh bikinnya kayak gini ya. Oke, dia harus sepasang dengan sebuah if, kayak gitu. Sekarang coba kita lihat sebuah case lain, oke? Kalau if tadi kan hanya ada satu kondisi kayak gini. Oke, sekarang misalkan kalau kita punya lebih dari satu kondisi gimana? Contohnya, di sini gue udah bikin satu file namanya elseif.js, oke, terpisah ya. Misalkan kita punya aplikasi untuk ngecek kelulusan seseorang. Oke, gue bikin satu variabel dulu namanya score, isinya 100, ini untuk nyimpen kayak nilai kita gitu. Terus kita bikin condition. Kalau misalkan score itu di atas 70, berarti kita lulus. Kayak gini. Kalau tidak, berarti kita tidak lulus. Oke, simple banget. Nah, ini kalau kita execute, node else if, pastinya yang muncul adalah lulus. Karena skor 100 lebih besar dari 70, ini akan menghasilkan boolean true. Gampang. Tapi kalau kita ganti skornya jadi 50, hasilnya adalah tidak lulus. Ya gampang juga, karena ini tidak terpenuhi, otomatis dia larinya ke else. Tapi misalkan kita mau punya sebuah case lain, oke, yaitu kalau skornya itu 70 pas, kita mau tampilin pas KKM, kayak gitu misalkan. Oke, dikasih tahu kayak lu lulus nih, tapi ngepas KKM nilainya. Gimana caranya? Kalau dalam bentuk codingan kayak gini, ini tidak mungkin kita bisa capai. Oke, caranya teman-teman, kita pakai satu temennya dari if dan else. Oke, namanya else if ya. Dia itu gabungan dari ya else dan if gitu. Namanya juga else if gitu kan. Cara pakainya kayak gini. Kita taruh setelah if tapi sebelum else. Oke. Else if, terus kita kasih kurung untuk condition dan kurung kurawal untuk code block. Ini gue rapin dikit codingannya. Oke, kayak gini. Jadi else if ini hanya bisa kita gunakan di antara if dan else. Sorry, bukan di antara if dan else. Lebih tepatnya setelah if tetapi sebelum else. Tapi kalau nggak ada else ya bisa juga gitu. Tapi kalau nggak ada if nggak boleh. Oke. Jadi dua ini tuh bergantung kepada satu if. Anyways, lanjut. Bedanya else if dengan else ini adalah kalau else itu backup plan, yaitu ketika kondisi di atas itu tidak terpenuhi, maka ini yang akan tereksekusi. Kalau else if itu backup plan juga, tapi harus memenuhi kondisi juga. At the same time, dia harus memenuhi kondisi juga gitu. Oke. Di sini misalkan kita kasih kondisi score sama dengan 70. Terus kita console.log pas KKM. Nah, di sini else if itu hanya akan tereksekusi jika if yang di atas itu tidak terpenuhi dan kondisinya else if itu terpenuhi. Contohnya, di sini gue udah set skornya 70 pas ya. Kalau gue jalanin node else if, yang muncul adalah pas KKM. Si tidak lulus dan si lulus itu nggak muncul sama sekali. Tapi kalau misalnya kita ganti ke 100 lagi, yang pasti muncul adalah si lulus. Kenapa? Karena skor itu di atas 70 dan menghasilkan boolean true, bla bla bla. Tapi kalau kita ganti nih 50. Nah, flow-nya jadi berubah. Kalau kita jalanin, dia itu yang muncul tidak lulus. Oke, lo kok bisa? Di sini kan ada backup plan. Nah, ingat kalau else if itu, walaupun dia backup plan, tapi dia tetap harus memenuhi sebuah kondisi. Dalam case ini, skornya itu harus sama dengan 70. Jadi flow programnya gini jadinya. Skor itu dicek dulu kan, apakah dia lebih besar dari 70? Hasilnya true atau false? False. Gue berasa lagi ngajar orang hadir beneran di sini. Oke, tapi di sini kondisinya akan menghasilkan false. Terus dia turun ke bawah sini, dia ngecek kondisinya di sini.
Oke. Skor itu sama dengan 70 atau tidak? Skornya 50. Otomatis di sini true atau false? False. Kayak gitu. Nah, karena dua kondisi di atas ini tidak terpenuhi, maka else yang di sini yang akan turun tangan. Jadi yang muncul adalah si tidak lulus. Kayak gitu. Nah, bisa nggak sih kita lebih dari satu else if-nya? Bisa banget. Oke. Misalkan else if skornya itu 0. Misalkan ya. Terus kita kasih console.log. Gue tadinya mau berkata kasar tapi kita kasih aja ya. Oke, kita nggak boleh ngomong jorok ya. Oke, misalkan gini, skor kita itu atau nilainya itu sama dengan 0, maka kita kasih gitu kan. Oke. Nah, di sini sekarang flow-nya ya sama kayak tadi. Dia ngecek dulu satu persatu dari atas ke bawah. Gini. Sekarang kita kasih skornya 0. Skor kita lebih besar dari 70, false. Ya kan? Karena ya 0 gitu. Skor kita apakah sama dengan 70? False, karena dia ya 0. Terus dia ngecek di sini. Skor kita itu sama dengan 0 atau enggak? True, maka yang muncul adalah si Kita buktikan ya. Muncul Tapi kalau kita kasih skornya 1 aja kayak gini, yang akan muncul adalah tidak lulus. Kenapa? Karena ketika pengecekan di sini dia itu menghasilkan false juga. Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya kondisi banyak gini, terus kita kasih nilainya misalkan 70 pas. Kayak gini. Apakah dia akan mengeksekusi yang di bawah juga? Oke, kalau kita jalanin, yang muncul hanya pas KKM. Jadi, guys, di dalam sebuah if chain, oke, ini sebutannya adalah if chain. Oke, kenapa if chain? Chain itu kan rantai ya. Jadi ini adalah sebuah rantaian if. Jadi dalam sebuah rantaian if, jika salah satu kondisi terpenuhi, yang lain nggak terexecute. Gitu. Jadi contohnya, yang paling atas ini kondisinya udah true. Otomatis yang paling bawah tuh kayak kesannya kayak dihapus gitu. Nggak kepake. Gitu. Walaupun di bawahnya itu ada juga yang kondisinya sama. Misalkan gini deh. Ini kita ganti skor lebih besar dari 70. Oke. Otomatis ini kan kondisinya sama ya, sama persis. Kalau yang atas true, ya yang bawah juga harus true dong. Oke. Hasilnya teman-teman di sini adalah yang muncul itu tetap si lulus. Si pas KKM nggak ke-execute. Kenapa? Karena if yang di atas ini udah ke-execute duluan, yang di sini sama yang ke bawahnya itu akan diabaikan. Oke? Jadi sekali lagi ingat, di dalam sebuah if chain, jika salah satu kondisi terpenuhi, maka yang lain itu nggak akan ter-execute. Akan diabaikan, walaupun yang di bawah-bawahnya ini, itu ada juga sebenarnya yang menghasilkan true. Tapi karena di atas udah ada yang duluan, oke, maka yang lain itu akan diabaikan. Kesimpulannya guys, kalau misalkan lo pengen jadian sama gebetan lo, cepet-cepet, jangan sampai ada yang duluanin. Lucu ya. Oke, udah kira-kira condition sebenarnya gitu doang. Oke, konsep dari condition itu seperti itu. Cuma nanti kita akan move on ke materi berikutnya, yaitu kondisinya. Oke, kondisinya di dalam sebuah if condition atau sebuah if statement. Oke, lanjut. Session berikutnya. Ya, untuk materi yang paling terakhir, di sini gue udah bikin file terpisah lagi, namanya operator condition. Nah, yang gue mau bahas di sini adalah untuk case yang kita belum cover di materi sebelumnya. Yaitu misalkan, kalau sebelumnya kan kita hanya untuk setiap condition itu, kita kan hanya minta satu syarat aja gitu. Skor lebih besar dari 70, skor sama dengan 0, dan seterusnya kayak gitu. Misalkan, bagaimana kalau kita di dalam satu condition itu kita perlu 2 syarat? Oke. Contoh, ini aplikasi ngecek boleh bikin SIM apa enggak gitu. Oke, kita punya aplikasi kayak gini buat ngecek boleh bikin SIM apa enggak. Kita punya umur 17 tahun misalkan, terus kita punya boolean namanya bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir kita kasih false, kalau bisa nyetir kita kasih true. Gitu. Nah, kondisi untuk boleh bikin SIM adalah apa aja guys? Yang pertama, umur
harus 17 tahun ke atas. Yang kedua, harus bisa nyetir. Kayak gitu. Yang ketiga, nembak ya. Nyogok nggak, deng. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Oke, jadi kita harus bisa memenuhi kedua kondisi ini untuk kita boleh bikin SIM. Oke, cara nulis conditionnya gimana, guys? Tentunya seperti biasa, kita kasih if, terus kurung kurawal. Dalamnya kita kasih console log aja dulu. Boleh bikin SIM. Nah, yang bikin bingung kan kondisi di dalamnya ya. Oke. Pertama, kita ngecek dulu umur itu 17 tahun ke atas atau tidak. Oke, gampang ya. Age lebih besar dari 17 gitu kan. Nah, tapi ada kondisi lain yaitu kita juga harus bisa nyetir. Jadi kalau walaupun kita udah umur 17 tapi kagak bisa nyetir, ya ini nggak boleh bikin SIM. Nah, kita bikin kondisi berikutnya. Yaitu ups, tidak boleh gitu. Oke. Kalau sekarang kita masukin kondisi yang ini doang, oke, kita akan tetap dapat hasil boleh bikin SIM. Kenapa? Karena yang dicek hanya umur. Si bisa nyetirnya ini nggak dicek gitu. Jadi walaupun lu umurnya lebih dari walaupun lu nggak bisa nyetir selama lu umurnya 17 tahun ke atas, lu boleh bikin SIM. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kan menyalahi spesifikasi aplikasi kita, yaitu si user harus bisa nyetir dulu. Nah, solusinya teman-teman, kita bisa pakai operator dan. Oke, ini kita belum cover ya di materi operators. Ini sengaja gue nggak cover supaya bisa langsung lihat penerapannya itu seperti apa. Nah, operator dan ini itu sama kayak kita dulu matematika. Oke, yaitu gue lupa mau ngomong apa. Oh ya, si dan ini itu akan menggabungkan dua syarat. Oke. Jadi yang kiri dan yang di kanan. Nah, kedua syarat ini harus menghasilkan boolean true supaya hasil akhirnya itu boolean true juga. Contohnya, syarat pertama adalah age lebih besar sama dengan 17 dan harus bisa nyetir. Bisa nyetir itu harus true. Gitu. Nah, kondisi yang di kiri ini harus true. Kondisi yang di kanan harus true juga supaya kondisi ini secara keseluruhan menjadi true gitu. Jadi catatannya gini. True dan true akan menghasilkan true. Tetapi true dan false akan menghasilkan false. Kayak gini. Oke, ataupun bentuknya kebalik juga sama aja ya. Kayak misalkan gini. Oke, jadi kalau salah satu itu false, dia akan berujung false. Tapi kalau dua-duanya true atau semuanya true, dia akan memberikan hasil akhir true. Nah, sekarang dengan kita nambah satu kondisi lagi, kita kasih operator dan ini, kayak by the way nulisnya pakai double ya, dan ya, jangan satu doang. Sekarang kita ngecek, umur kita itu udah lebih dari 17 atau belum, dan kita bisa nyetir atau enggak. Dalam case ini, kita nggak bisa nyetir ceritanya. Oke, bisa nyetir sama dengan false. Yang harusnya berujung ke ups, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini dicek kan ya. Bisa nyetir atau enggak? Oh, ternyata false gitu. Walaupun di sininya true, kalau di sininya false, true dan false akan memiliki hasil akhir false. Sehingga condition di sini tidak akan terpenuhi. Ups, tidak boleh. Masuknya ke situ. Nah, kalau bisa nyetir ini kita kasih true, kalau kita jalanin, nah, kita boleh bikin SIM. Kenapa? Karena umur kita udah mencukupi lebih dari 17 dan kita bisa nyetir. Gitu, bisa nyetirnya itu menghasilkan true. True dan true akan menghasilkan apa? True juga. Sehingga kondisi yang ini terpenuhi. Oke, kira-kira kayak gitu, semoga nggak terlalu ngebingungin ya buat lo ya. Oke, jadi kita kasih operator dan untuk nambahin sebuah kondisi lebih gitu. Nah, sekarang ada temennya juga sih dan. Oke, kalau lo masih ingat pelajaran matematika mungkin ya lo udah tahu sekarang. Yaitu si atau. Oke, kalau ini adalah si dan. Sekarang ada temennya yaitu atau. Nah, kalau atau itu guys, cara nulisnya kita pakai dua
garis lurus ini. Ini biasanya tuh ada di bawahnya backspace ya. Lo shift terus di pencet di keyboard gitu. Ini jarang kita pakai sih ya. Mungkin lo banyak yang nggak familiar. Tapi simbol ini guys itu merepresentasikan atau. Nah, kalau atau itu beda dengan dan. Oke, ini gue copy paste dulu. Nah, kalau dan itu kan dua-duanya kondisinya harus true supaya hasil akhirnya true. Kalau atau salah satu aja itu true, hasil akhirnya akan true. Jadi kalau true atau false, hasilnya adalah true. False atau true, hasil akhirnya true. Hanya kalau false atau false, dia baru menghasilkan false. Kayak gini. Oke, sekarang kita kasih contoh gini deh. Ini dannya kita ubah jadi atau. Nah, jadi kalau dia umurnya either 17 tahun ke atas atau bisa nyetir, nah baru dia boleh bikin SIM. Contoh, kalau misalnya kita kasih umurnya 15 pun di sini, ini kan akan menghasilkan false ya. Karena umur kita ya pastinya di bawah 17 tahun. Tetapi karena kita bisa nyetir, jadi kita boleh bikin SIM nih ya. Kalau gue jalanin, tuh, boleh bikin SIM. Loh, kok bisa? Karena ingat, kita di sini pakai simbol atau. Yaitu sehingga ketika salah satu kondisi di kiri kanannya ini aja terpenuhi, maka hasil akhirnya akan menjadi true. Nih, true atau false tetap menghasilkan true. Gitu. Dia hanya perlu satu aja yang true, maka dia bisa lolos. Menghasilkan boolean true di hasil akhirnya. Kayak gitu. Semoga bisa lo mengerti juga. Nah, ini bahkan kita bisa kombinasikan di dalam sebuah condition. Misalkan gini. Kan harusnya ya di dalam untuk bikin SIM itu kan lo harus umur 17 tahun ke atas dan harus bisa nyetir. Atau ini bisa kita kasih kurung gini. Kita bikin variabel nyogok sama dengan true. Dimana ini bukan terjadi di Indonesia ya. Ini terjadi di negara Konoha ya. Kalau di sini kita nggak ada nyogok-nyogokan. Kita bersih semua. Tapi misalkan di Konoha nih ya. Di Konoha itu kita bisa nyogok untuk bikin SIM. Nah, kalau kita nyogok itu kita bisa bikin SIM. Nggak peduli bisa nyetir atau udah cukup umur atau enggak. Yang penting kita nyogok, itu auto bisa bikin SIM. Nah, di sini kita bisa kasih atau terus nyogok. Nah, jadi sama seperti operasi matematika, yang akan tereksekusi duluan adalah yang di dalam kurung. Nah, yang ini akan dieksekusi duluan nih. Lu udah cukup umur atau belum? Belum nih, ya kan masih 15 tahun. Dan lo harus bisa nyetir. Bisa nyetir sih, tapi belum cukup umur. Kira-kira di sini hasilnya true atau false, guys? Pastinya false. Kenapa? Karena nggak dua-duanya true, gitu. Dia bisa nyetir tapi belum cukup umur. Hasil akhirnya di sini adalah false, gitu. Tunggu dulu, guys, ya kan? Ternyata nyogoknya true. Ternyata dia nyogok. False atau true, ya kan nyogok itu kan true ya. False atau true akan menghasilkan apa, guys? Lihat catatan kita. False atau true akan menghasilkan true. Sehingga, kalau kita jalanin, dia tetap boleh bikin SIM. Bahkan kalau bisa nyetirnya kita kasih false ya, dia belum cukup umur dan belum bisa nyetir. Tapi kalau kita jalanin ya, dia tetap boleh bikin SIM. Loh, kok bisa? Karena ingat, walaupun di sini kita ngecek umur dan bisa nyetirnya, di sini juga ada kondisi atau nyogok. Jadi kalau misalkan either dia udah cukup umur dan bisa nyetir, untuk bikin SIM ya, kriterianya dia harus udah cukup umur dan bisa nyetir, atau dia nyogok. Kayak gitu. Since kita pakai atau, walaupun di sininya false dan di sininya itu tapi di sininya itu true, ya otomatis hasil akhirnya itu akan true. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi yang lain mungkin misalkan kalau nyogoknya itu false. Nah, ini belum cukup umur, kagak bisa nyetir, kagak nyogok pula. Otomatis dia akan tidak boleh. Kira-kira guys, condition itu seperti itu. Semoga lo bisa ngerti. Sorry banget kalau gue agak belibet ya ngejelasinnya. Tapi ya kira-kira condition itu seperti itu. Ada if,
ada else sebagai rencana paling terakhir, ada else if juga untuk kondisi-kondisi atau syarat-syarat lainnya. Oke. Habis itu kita udah belajar juga tentang if chain. If chain itu sifatnya seperti apa dan cara ngebaca urutannya itu seperti apa. Terus terakhir kita juga belajar operator atau dan si operator dan untuk kita taruh sebagai condition di dalam sebuah if. Kayak gitu, oke? Sekali lagi sorry banget kalau misalkan agak kurang jelas, nanti tanyain aja di comment section. Nah, tapi seperti janji gue, seperti biasa juga, sebelum kita akhiri materinya, gue ada satu exercise untuk kalian, oke? Yuk kita exercise, terus nanti kita bahas sama-sama. Oke, untuk exercise-nya, kita akan bikin sebuah grading app ya. Oke, jadi ini untuk menghitung nilai. Nilai lo berapa, itu dapat grade apa? A sampai F. Oke, jadi kalau nilai lo 90 sampai 100, lo dapat nilai A. 80 sampai 89 dapat B. 70 sampai 79 itu dapat C, dan seterusnya gitu. Terus ada kondisi terakhir, yaitu kalau nilai lo itu di atas 100 atau di bawah 0 gitu. Kalau misalkan di inputnya tuh ngaco gitu ya, dia akan muncul tulisan nilai invalid. Nah, pastinya pertama lu perlu sebuah variabel ya, score dulu, misalkan 100. Nah, sekarang coba bikin sebuah program untuk ya melakukan semua ini gitu. Oke, kalau misalkan 100 harusnya itu nanti akan lu console log nilai A. Kalau misalkan kita ganti ke berapa ya, 75 misalkan, harusnya nanti lo console log nilai si C. Kalau lo kasih min 1 di sini, yang muncul adalah nilai invalid. Kalau lo kasih 40 misalkan, harusnya yang keluar adalah si F. Oke, gue akan kasih waktu, silahkan pause dulu videonya. Kalau udah selesai nanti bisa balik lagi untuk ngelihat solusinya itu seperti apa. Oke, silakan. Gimana? Bisa? Oke, sekarang kita bahas sama-sama yuk. Oke, di sini kita udah punya skornya apa, skornya berapa gitu ya. Sekarang kita tinggal bikin conditionnya guys. Condition pertama, kita harus cek jika skor kita itu lebih dari sama dengan 90 dan lihat batas atasnya adalah 100 yang berarti dan skor kita itu tetap harus lebih kecil sama dengan 100. Jika memenuhi kondisi ini, kita akan console log A gitu. Oke. Sekarang berikutnya 80 sampai 89. Ingat tetap ada conditionnya, berarti kita harus pakai else if. Oke, kayak gini. Kita cek skor kita itu lebih dari 80 atau tidak, dan apakah skor kita itu di bawah 89 ke bawah gitu. Kita console log B. Udah, ini kita ulangin aja terus sampai si D ya. Nih gue copy paste aja deh. Ups. Yang ini kondisinya adalah 70, batas atasnya tapi 79. Yang ini 60, batas atasnya 69. Ini kita console log C, ini kita console log D. Nah, habis itu ada yang beda dikit ya, yaitu si ini ya, apa namanya nih? Si F. Oke, yaitu kondisinya skor itu harus lebih kecil sama dengan 59 dan skor itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi dia harus dalam range 0 sampai 59. Kita console.log nilainya F gitu. Tetapi harus juga ada kondisi kalau misalkan dia di atas 100 atau di bawah 0. Nah, sebenarnya untuk nilai-nilai 0 sampai 100 itu udah kita cover di dalam kondisi-kondisi ini, guys. Oke. Yang berarti sebenarnya sekarang kita cuma perlu kasih else. Kita console log nilai invalid. Gitu. Coba kita jalanin ya. Kita jalanin programnya, bukan hubungannya yang tidak jelas. Wah. Oke, note exercise. Sekarang case-nya skor 40. Harusnya muncul ya F ya, karena dia itu di bawah 59. Coba kita kasihnya pas 59 ya. Gitu.
tetap F. Tapi kalau kita kasih 60, harusnya dia udah dapat D gitu. Oke, kalau kita kasih 600, nilainya harusnya invalid. Not exercise. Nilai invalid gitu. Kalau kita kasih minus juga ya. Minus harusnya juga nilai invalid. Ya, kalau kita kasih nilai 95 harusnya kita dapat A gitu. Oke, berhasil guys. Nah, by the way di sini sebenarnya ya, kalau misalkan di antara lo ada yang bikin else if juga untuk ngecek itu skornya itu di atas 100 atau skor di bawah 0, ini juga valid. Oke, ini lo lebih spesifik aja. Oke, boleh juga. Tidak salah. Ini kalau kita kasih minus 1 misalkan ya, ini juga tuh kena nilai invalid. Kalau gue kasih 101 juga harusnya kena nilai invalid tuh. Sama aja. Oke, jadi boleh lo kasih else if gini, atau lo kasih else aja. Terserah. Gitu. Oke. Kira-kira gitu guys, tentang conditions ya. Oke, kita udah pelajarin tentang condition, tentang if, tentang else if, tentang operator dan operator atau. Oke, semoga ini bisa berguna untuk kalian. Oke, jangan lupa like dan subrek kalau misalkan ini berguna untuk kalian, dan kasih feedback apapun ke comment section supaya gue bisa bikin video yang lebih berkualitas lah untuk kalian gitu. Oke. Thank you guys, terima kasih banyak udah nonton. Oke, semoga kalian tetap semangat ya dalam perjalanan kalian menuju menjadi seorang full stack developer. Oke, semangat. Bisa yuk, bisa. Oke, sekali lagi terima kasih guys udah nonton. I will see you guys in the next video. Bye-bye.